Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan irada Allah Jalla wa Ala kita telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita untuk lebih banyak sibuk dalam ketaatan. Semoga Allah membimbing hati kita agar hati-hati kita selalu sibuk untuk memikirkan akhirat dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di sana. Dan Allah menjadikan hati kita yang membutuhkan dunia sekedarnya saja, bukanlah dunia yang menguasai hati kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, nabi yang paling tinggi derajatnya. Allah jadikan uswah bagi kita dalam seluruh aspek kehidupannya. Maka siapa yang ingin memperoleh rahmat Rabbnya secara sempurna, maka teladanilah orang yang dirahmati oleh Allah dan yang diutus oleh Allah untuk membawa rahmat itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Tadi subuh lain lagi babnya. Ini lain lagi babnya. Baik. Bu, saya suka menyegerakan ingatan kita sebelum kita masuk bab 24, bab sihir ya. Saya suka mengingatkan bahwa jadi orang Islam jangan hanya berdasarkan faktor primordial. Karena kita orang Makassar, orang Ambon, muslim. Jangan. Yang demikian itu tidak memasukkan kita ke surga. Paham? Bersyukurlah bahwa kita tidak perlu mencari Islam. Karena kita ditakdirkan Allah lahir Islam. Bersyukurlah. Yang tersekian orang kita dipilih Allah jadi muslim. Ya, jadi beruntunglah kita tidak usah cari. Karena kita lahir ditakdir Allah dipilih jadi muslim. Dari sekian banyak orang dalam kandungan. Paham? Artinya ini sebuah nikmat yang perlu kita, ya, bukan perlu, yang harus kita syukuri sebelum nikmat yang lain. Paham? Tetapi untuk memahami Islam kita perlu cari. Saya ulangi, menjadi orang Islam nggak perlu cari ya. Kan tinggal kawin masuk Islam selesai. Lahir Islam udah selesai, nggak usah nyari gitu. Gampang gitu. Tetapi menjadi seorang yang faham Islam harus nyari. Paham? Coba lihat, Bapak tadi bilang beliau dulunya dilahirkan bukan Islam ya. Kemudian beliau mencari sampai menemukan Islam.
sudah menghabiskan tenaga cari Islam, kemudian hanya dapat namanya Islam, kemudian berhenti, itu namanya apes juga, Pak. Udah capek, nggak masuk surga lagi, kasihan banget loh. Paham, Pak? Tidak bermaksud mengkerdilkan Bapak untuk menambah semangat ya. Bapak katakan, dengan keislaman gua ke surga tingkat pertama. Masa jauh jalan cuma dapat tingkat pertama? Paham? Maka kalau ditanya, Bapak harapannya apa surga yang ketujuh? Firdaus. Begitu Pak, baru namanya pencari ya Pak ya. Paham? Apa cari dunia apa akhirat? Cari dunia apa akhirat? Bukan yang ditanya, bukan ibu. Yang ditanya Bapak. Bapak dari keturunan Chinese ya? Kelihatan sih mirip-mirip gue gitu. Bapak udah perjalanan kan cukup panjang, jauh kan? Mendaki, menurun. Dan Alhamdulillah Bapak udah diberi Allah naungan yang baik. Kan sayang kalau cuma di tenda satu saja. Jadi kalau cuma sekedar bernaung saja, buat apa? Paham? Yang Bapak inginkan masuk ke surga sampai level yang paling atas Firdausnya Allah Jalla wa'ala. Paham ya? Dan itu harus menjadi motivasi kita semua. Maka berusaha untuk mencari, ya, menjadi orang Islam nggak usah dicari, kan udah gratis. Paham? Untuk menjadi orang Islam yang sempurna harus dicari. Karena tidak mungkin kita memperoleh kesempurnaan kecuali dengan amal. Dan amal kita tidak sempurna, benar dan sempurna kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu tidak datang ketika kita duduk di rumah, harus dicari. Makanya seluruh dalil mengatakan talabul ilm. Talaba itu artinya mencari. Namanya orang mencari itu berarti berupaya maksimal. Ya, makanya kata Nabi, kata Nabi apa? Siapa itu? Bukan, satu lagi. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh, yang namanya menempuh cari, Pak. Salaka itu suluk, mencari. Keluar, berupaya, mencari, ya gitu ya. Dengan keringat, dengan darah dan keringat, maka Allah akan membukakan sebuah jalan baginya ke surga. Artinya, surga tidak bisa kita masuk kecuali bima amiltum, kata Allah. Karena apa yang dulu kalian kerjakan. Dan amal itu tidak akan sampai ada ilmu. Jadi saya suka membuat ilustrasi bahwa orang berjalan itu butuh dua alat yang paling esensial. Mata dan kaki. Pak, Bapak kaki kuat, mata buta, jalan sampai ke tujuan enggak? Enggak, sesat. Itu mata itu ilmu. Paham? Jadi mata itu fungsi bagi tubuh seperti ilmu bagi hidup. Paham? Matanya oke, terang benderang, kaki lumpuh, nyampe enggak? Enggak nyampe, kaki itu amal. Paham? Dan mendengarkan, memahami, lalu tahu, oh itu surga, oh mau ke surga alatnya ini, oh mau menghindari neraka tuh begini caranya. Seperti mata mengenali jalan. Paham? Kemudian beramal sesuai dengan yang diketahuinya. Jelas ya, artinya bahwa mari kata Nabi, kata Allah tadi tolaba, salaka ya, artinya bahwa harus upaya. Ya, coba lihat Imam Syafi'i itu yatim. Tapi menempuh perjalanan sampai 18 tahun setengah baru boleh jadi asisten guru. Kenapa? Karena jadi ustadz itu dua kemungkinan. Sebab kata Nabi, mandalla ala hudan. Kalau dia memberi petunjuk kepada kebenaran, maka dia dapat pahala sebanyak orang mengikutinya, bukan? Tapi kalau mandalla ala dhalalah, kalau dia berceramah dan memberi petunjuk kepada kesesatan, dia akan menanggung dosa semua orang yang mengikutinya. Saya tanya, orang yang paling susah taubatnya itu pelaku syirik, pelaku bid'ah, atau ustadz yang nyeleneh? Ustadz yang nyeleneh taubatnya paling susah dan dosanya lebih besar dari dosa syirik.
Kenapa? Kalau orang berbuat syirik, cuma satu dosa kan? Cuman dia sendiri kan? Kalau ustadznya leneh, bisa semua dosa terjadi bukan? Bisa dosa syirik, dosa bidah, dosa macam-macam. Paham? Kalau si A berbuat syirik, cukup dia bertaubat kepada Allah. Tapi kalau ustadz melacur ilmunya, Allah tidak terima taubatnya sampai dia memenuhi 3 syarat. Lihat surat 2 Al-Baqarah 159 sampai 159 sampai 160. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Betul ayatnya ya? 159. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan petunjuk yang telah kami jelaskan kepadamu dalam kitab ini. Kitab ini udah jelas nggak? Makanya kalau nggak ahli jangan jelasin. Kalau ahli jelasin yang benar. Paham? Jangan jadi ustadz anjing, nanti jelaskan ustadz anjing. Ada dalilnya. Ustadz anjing. Bukan anjing, ustadz anjing. Gak apa-apa, YouTube masukin aja. Emang dalilnya, saya kasih tahu dalilnya. Tenang aja. Ya? Paham? Menyembunyikan, apalagi memelintir. Sesuatu kita sembunyikan, gak ngomong. Sesat gak orang? Gimana buka tapi dipelintir, lebih sesat lagi enggak? Artinya menyembunyikannya saja sudah begitu laknatnya besar, apalagi memelintirnya. Besar nggak dosa ustaz? Dia dilaknat oleh seluruh yang melaknat. Terus tobatnya susah lagi. Illal ladzina tabu. Pertama dia bertobat. Yang kedua aslahu, dia bikin perbaikan. Kenapa? Contoh. Ada ustaz ngomong, tidak usah pakai jilbab, yang penting hatimu jilbab. Banyak perempuan gak berjilbab. Dan Anda tahu kalau perempuan tidak berjilbab pasti dosa laki-laki besar enggak bahas itunya. Kerusakan enggak terjadi. Dia tidak diterima taubatnya sampai dia perbagi kerusakan yang diakibatkan oleh lisannya tadi. Paham? Dia akan tanggung dosa selama kerusakan itu berjalan. Coba lihat, honor berapa dengan dosa berapa? Nggak balance kan? Antara utang dan aset banyakkan mana? Banyakkan utang jadi ustaz, maka hati-hati. Mudah-mudahan jangan menghayal jadi ustaz ya. Saya bukan pengen Anda tidak saingin saya, beda level kali. Paham? Silakan saja, tapi harus hati-hati saja. Pak, makanya saya kalau ngomong dalilnya saya nggak mau tahu. Orang tersinggung ke ini dalil. Daripada saya diadab, namanya enak di lu, nggak enak di gua. Saya pengen dua-duanya enak. Tapi kalau itu merasa tidak enak, itu urusan di situ. Paham? Jadi dia harus, coba lihat, seorang ustadz memberi fatwa yang salah, diikuti banyak orang. Terjadi kerusakan bukan? Contoh, ada ustadz mengatakan, salaman tidak haram selama hatinya terjaga. Gila kan nih ustadz? Jadi ada dosen itu salaman. Pak, kok salamanan perempuan? Tapi ini dosennya waras. Ini dosen saya ini baik. Ustaz kok salaman sama perempuan? Tidak apa-apa, yang penting hati kita. Hebat Bapak ya. Nabi Muhammad hatinya dijaga. Coba Bapak lihat surah 22 ayat 52 loh. Setiap nabi Allah, wa ma arsalna mir rasulin wala nabiyyin. Tidak seorang nabi, tidak seorang rasul yang saya utus sebelum engkau. Tidak seorang nabi yang kami utus, melainkan kalau dia berkeinginan, setan pun memasukkan keinginannya. Tetapi Allah menjaga hati para nabi. Ustaz, itu hati nabi dijaga Allah, tapi nggak salaman. Pak, Bapak hebat ya. Ternyata Bapak lebih hebat dari Nabi. Masya Allah, bangga saya punya dosen, hatinya lebih kuat dari Nabi. Kata dia diam aja. Makasih nak. Bapak nggak sakit hati, sakit sih, tapi emang bener. Paham ya? Tadi Nabi yang Allah jaga hatinya nggak pernah salaman.
Sampai membaiat perempuan juga tidak salaman. Oh kok Ustaz saya bisa salaman nih ya. Hebat sekali Ustazku ini. Rupanya Ustaz ini hatinya lebih terjaga daripada Nabi ini. Hebat sekali kok Ustaz. Ini kalau yang ngerti dia ini Pak Miraf. Dia bilang betul juga ya. Sejasat itu beliau tidak salaman. Jelas ya? Tapi dia bilang apa? Enggak apa-apa. Yang penting hati kita. Dan anak-anak muda salaman. Anda tahu salaman pasti berdampak strong enggak? Dan mungkin terjadi perzinahan akibat salaman itu kan? Ustadz ini tidak diterima taubatnya. Sampai itu dia perbaiki dulu. Ustadz kita kok ngajarnya ikhtilat campur baur? Oh tidak apa-apa, jaga hati aja. Ya Allah. Maka oleh karena itu Nabi membuat perangkat-perangkat agar kejahatan itu tidak terjadi. Tapi kata mereka gak apa-apa, yang penting hati. Semuanya hati deh. Seakan-akan hati kita lebih terjaga dari hati para nabi. Ya. Imam Syafi'i itu pernah kehilangan 1/4 bacaan Quran. Udah hafal usia 7 tahun. Ketika dia berkata kepada Imam Al-Amashi, kata Imam Al-Amashi, ketika satu hari kemarin kamu bikin maksiat. Kata Imam Syafi'i apa? Iya. Kemarin aku lihat betis perempuan tidak sengaja. Tidak sengaja lihat betis hilang hafalannya. Gimana ente yang sengaja lihat? Makanya gak hafal-hafal. Jadi Imam Syafi'i melihat betis perempuan yang tersingkat tanpa sengaja hilang hafalannya. Gimana antum sengaja melotot? Makanya tidak heran kalau jangankan 30 juz 30 juga nggak hafal-hafal. Ini contoh orang menganggap remeh maksiat, lalu didakwahi kepada orang dan dia tidak sadar bahwa ucapannya itu bisa berdampak kerusakan. Seperti contoh ada orang mengatakan, ketika orang bertanya tentang surga, dia bilang, saya tegaskan, nah, misalnya seperti itu, Nabi tidak dijamin masuk surga, umpamanya seperti itu. Bu, ini rusaknya banyak. Orang-orang begini, untuk apa saya di Islam kalau nabinya aja nggak dijamin masuk surga? Buat apa saya kejar surga? Saya tahu surga dari nabi. Kalau dia aja nggak dijamin, ngapain juga gue ngotot? Mendingan gue hijrah dong. Boleh jadi orang pindah agama bukan? Anak-anak muda orang pulang ke rumah, nak sholat nak. Dia nanya, emang kalau nggak sholat kenapa nak? Pak, dia masuk neraka. Kalau sholat apa? Masuk surga. Gak usah menghayal di patung, nabi aja nggak dijamin dong kata bapak si Anu itu. Betul? Dampak kerusakan yang ditimbulkan luar biasa besar bukan? Jadi jangan kira Ustadz bicaranya itu pasti bermanfaat. Banyak salah. Dan sekali salah, orang banyak mengikutinya. Dan dampak kerusakannya luar biasa. Coba preman yang ngomong, mana orang dengerin? Betul? Ada preman Ambon sama Ustadz Ambon yang ngomong. Dipercaya Ustadz Ambon apa preman Ambon? Ya Ustadz Ambon yang dipercaya loh, orang Ustadz. Dan itu bicaranya nyeleneh lagi. Tentu kerusakan yang ditimbulkan ucapannya, di mana Allah tidak mengampuni dia sampai dia bikin perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan oleh lisannya tadi. Coba lihat, honor yang diterima dengan resiko yang ditanggung beda jauh sekali. Jangan itu jadi ustadz ya nak. Kecuali Anda punya keberanian dan nekat nantang orang. Walaupun Anda lebih kucilkan. Paham? Cukup tidak kata Allah. Wabayanu. Dan dia harus menulis, menjelaskan di semua tempat bahwa perkataan saya kemarin itu salah, yang benar adalah ini. Kita lihat orang-orang semacam ini sampai Qoid pun tidak pernah menjelaskan kesesatannya. Bahkan bukunya masih beredar bukan? Dirujuki lagi. Ya, contoh tokoh-tokoh jil. Pernah bikin ralat nggak? Ya, ya, di copy paste lagi, dijadikan rujukan lagi orang-orang awam.
Ya, seperti pernah ada ibu-ibu ketika saya ceramah di Jakarta Selatan, dia bilang gini, Ustadz, kan ada yang nanya soal jilbab, kan nggak usah gitu-gitu amat kali, Allah juga nggak gitu-gitu amat. Saya tanya, Allah ngomong ke ibu langsung kalau dia nggak gitu-gitu amat. Makanya ibu-ibu di Selatan tuh malu kalau undang saya, dulu berulas, sekarang nggak lagi. Karena mereka bilang, Ustadz cara nanya aja kita malu, apa sakit sampai tulang-tulang. Artinya kita merasa gimana gitu ya, emang kita yang salah sih gitu. Saya nanya, Bu, yang diberitahu oleh Allah, apa Allah suka, Allah tidak suka, itu Nabi. Allah ngomong ke ibu kalau Allah tidak suka. Allah tidak gitu-gitu amat. Ya enggak lah, berarti ibu Nabi palsu dong. Itu namanya waman adzlamu min kadzdzaba 'ala Allah. Siapa lebih zalim daripada orang berdosa atas nama Allah? Jangan, Bu. Ada lagi, Pak. Itu Ustaz Anu istrinya nggak berjilbab, nggak masalah tuh. Saya tanya, yang wajibkan jilbab siapa? Ibu-ibu jawab Allah. Yang tahu masalah tidak masalah siapa? Allah. Kenapa Wilu tidak masalah? Emang Allah kasih tahu ibu kalau nggak masalah? Atau ibu pernah mati lalu balik lagi? Bahwa di sana nggak bermasalah. Kata yang lain, gila, rasain emang enak. Itu jadi jawab aja nyantai, nggak usah marah-marah gitu. Paham ya? Ada lagi angkat tangan, Ustadz. Itu istri-istri itu yang padahal itu ahli tafsir loh. Yang itu cendekiawan loh. Bininya tidak pernah pakai jilbab. Saya bilang, Bu, kalau ibu berani, ibu bilang gini, Pak Salim nggak Islam juga nggak apa-apa. Nabi Nuh aja istri masuk neraka, mau daftar. Ustadz itu tidak punya hak memberi syafaat, ngerti nggak lo? Dan suami-suami mereka nggak dijamin masuk surga. Nabi Nuh dijamin masuk surga. Nabi Lut dijamin masuk surga. Tidak bisa menolong bininya. Lu mau daftar? Kalau ibu-ibu berani, ibu-ibu bilang, Pak Salim, sebenarnya masuk neraka nggak apa-apa kok. Istrinya Nuh juga masuk neraka. Itu baru ibu jago. Kalau cuma alasannya ustad-ustad, namanya ibu ecek-ecek itu namanya. Itu cara saya sini sama ibu-ibu supaya kapok dia. Kata ibu-ibu, mati akal kita. Silakan Bu, komentar lagi. Tapi hati-hati loh, balasan sekali tampar ibu pingsan loh. Paham? Ada lagi gini, Ustadz. Kata Ustadz Anu, sebenarnya nggak usah jilbab, yang penting hatinya jilbab. Saya tanya sama Ustadz, fungsi jilbab apa? Dia jawab, pasti menutup aurat. Karena sama dia, apa itu aurat? Aurat itu adalah anggota luar yang haram dilihat. Mulai dari tubuh sampai bawah kecuali muka dan tangan. Hati nggak usah dijilbab, sudah ditutup lemak, ditutup daging, kulit pula. Apa yang mau ditutup? Jadi kalau ada ustadz bilang yang penting hati jilbab, demi Allah itu ustadz nggak waras. Nah saya tanya ibu-ibu, gini aja Bu, nanti kalau ibu mati kita bawa bugil aja ya Bu. Kenapa? Kan hati ibu udah kafan. Jadi nanti kalau ibu mati bawa bugil aja. Nah saya ingin jelasin, jilbab bagi wanita sama dengan kafan, tidak ada urusan dengan hati. Karena sama profesor itu, Prof, kalau kita mati nggak usah kafan ya, kan hati kita juga sudah kafan. Karena jilbab fungsinya aurat. Lah ibu bayangkan Bu, ibu sholat sendirian, tidak ada yang lihat, padahal ibu pakai beribu lapis juga Allah lihat nggak? Ibu tetap pakai jilbab Bu, gimana ibu jalan laki-laki matanya jelalatan? Ya tentu lebih wajib tutup dong Bu. Masa yang dada nggak punya otak pakai dengkul? Jelas? Pasti banyak contoh yang lain. Nah ini contoh, orang nggak berilmu tuh gitu. Ini kerusakan diakibatkan oleh omongan tadi bukan? Dan mereka jadi rujukan kan? Bahwa belajar itu bukan hanya sekedar dengar, tapi juga menganalisa ya. Kata ibu-ibu itu, dan untuk menganalisa kita mesti punya bahan pembanding memang. Jelas? Jadi, sekali lagi, itulah buah dari orang yang ustadz misalnya yang nyeleneh tadi, ternyata mau berdampak kerusakan yang banyak bukan? Karena pengaruh seperti itu, kan ada ustadz yang
warisan perlu kita pertimbangkan lagi ya. Jadi ada ibu yang di Jakarta Pusat ngadi sama ustadz apa gitu, terus suatu saat saya diundang, tapi rumah ini udah nyunah gitu. Dia undang, kata yang punya rumah bilang ke yang ini, ingat ustadz ini antik lah. Jadi jangan kamu kira sama dengan ustadz lain ya, tapi kalau mau protes juga nggak masalah sih. Begitu saya terangkan dia bilang, Ustadz bilang Islam ada, saya nggak setuju. Warisan saya nggak setuju. Saya nanya, sejak kapan Allah butuh persetujuan Allah? Emang lu penting apa? Saya tanya, yang punya rumah siapa? Kalau Anda numpang di rumah orang, yang ngatur aturan Anda yang numpang apa yang punya rumah? Dia bilang gini, gila men Ustadz mulutnya gitu. Dia udah keder duluan kan? Nah, perhatikan nih. Saya tanya, kalau tinggal di rumah orang, gratis pula tinggalnya. Lalu yang punya rumah bikin aturan, masa minta persetujuan Allah? Itu kata orang Medan, sudah menumpang melotot kentut pula kau. Yang bener aja dong tahu diri. Saya bilang. Jelas? Saya tanya, sejak kapan Allah minta persetujuan ibu? Dia bilang gini ke orang, sampai bulunya gila men, coba lihat ekspresi mukanya Ustadz, aduh. Saya bilang, apa? Saya tanya, setiap seluruh kebijakan suami Anda suka minta persetujuan nggak sama Anda? Dia bilang nggak juga, terus suami aja tahu Anda bodoh tidak minta persetujuan, apalagi Allah. Saya tanya, udah berapa kali ikut pemilu Bu? 4 kali. Pernah diminta hearing nggak di DPR? Dia bilang nggak, yang bodoh-bodoh aja nggak undang Anda, apalagi Allah. Sekarang ibu nggak setuju mau ngapain? Mau judicial review? Silakan aja. Dia bilang nggak mungkin lah, kalau begitu hitung yang terakhir. Apa itu? Ibu tulis aja petisi waktu mati bahwa cari Allah di mahsyar ya. Lalu ajukan, Tuhan aku nggak setuju. Berani nggak? Dia bilang apa? Kapok aku. Kata yang punya rumah, sikat Ustaz. Karena ini buah dari orang yang mereka kan banyak ngaji yang aneh-aneh gitu kan. Paham? Sampai kebenaran Quran pun mereka kritisi gitu. Saya nggak bisa bawa dalil itu dulu. Paham? Sesudah itu kita diskusinya bahwa ayat Masya Allah ya kan. Ada satu lagi. Pak Salim itu satu. Yang kedua, saya baca Quran banyak yang nggak masuk akal. Iyalah akal ibu. Bukan Quran nggak masuk akal. Akal ibu kekecilan, Quran kegedean. Yang nggak masuk lah. Mana yang nggak masuk akal? Dia baca, saya jelasin. Oh, dari tadi ibu kasih nilai saya cuma OO aja Bu. Jadi ibu lain kali jangan bilang Quran bermasalah, otak ibu yang bermasalah. Baru dia bilang iya ya. Soalnya saya ngaji dia bilang gunakan akal untuk menimbang. Gak bisa Bu. Akal siapa? Akal siapa jadi ukuran? Ibu udah sama saya kita dua pergi tes itu demi Allah saya lebih cerdas dari ibu. Terus akal siapa jadi pertimbangan, jadi ukuran untuk menimbang Quran benar salah? Kacau nggak? Berarti Quran dibubar dong agama ini kan? Kalau pakai akal siapa jadi ukuran? Ya, lalu ibu itu kemudian bilang, Pak Salim ngajar di mana? Senin sampai Jumat di sini, wah sibuk Pak, punya pegawai 700. Jadi nggak bisa, baik. Hari Sabtu di sini, saya golf Pak. Ya, saya bilang golf tuh golongan orang lemah fisik Bu. Ya, biasalah kita kan orang bisnis meeting. Hari Minggu di sini, apa jawabnya? Biasanya buat keluarga, nggak apa-apa. Ibu tidak usah panik. Nanti dikubur baru ibu belajar ya. Di sana long time. Dia tanya, emang dikubur bisa belajar, nggak dihajar? Mana ada di sana orang belajar? Di sana dihajar Bu. Dia bilang ke lakinya, gila ya Pak Salim ya. Lakinya bilang, kamu yang gila bukan Pak Salim. Ya, sekarang orang itu jadi murid saya setia sekali. Ya, jadi karena saya bilang Bu, waktu ibu ngadi sama saya lihat ini kanker stadium 4 Bu. Gak bisa dikemar, diamputasi Bu. Dia bilang, untung Allah pertemukan saya dengan Bapak. Kalau enggak saya miring ke kiri. Karena saya ngadi yang model gitu-gitu deh. Paham ya? Jadi nggak boleh Quran itu dijelaskan dengan Quran, dijelaskan dengan hadis gitu kan. Nah, dijelaskan kedudukan sesuai kaidah. Nah, coba Bu,
saya ini selalu dapat imbas kerusakan anak kenyelenehan tadi. Dan orang-orang ini merasa bahwa itu udah benar gitu loh. Dan mereka tidak pernah memperbaiki dan meralatnya. Bayangkan berapa banyak dosa yang kita tanggung kalau kita terjatuh pada hal itu. Paham? Itu kata Pak Batugana apa? Ngeri-ngeri sedap. Tapi balik, itu kata Pak Batugana sih ngeri-ngeri sedap. Kalau batu akik, sedap ngeri. Sedap di dunia tapi ngeri di akhirat enggak. Kalau kata Pak Batugana, ngeri-ngeri sedap. Artinya orang Islam mau ngeri-ngeri duluan dong, sedap belakangan. Kata tetangga Pak Batugana namanya batu akik. Tapi saya nggak bilang batu ginjal ya. Jadi hidup itu adalah bagaimana belajar supaya kita nggak disesatkan. Dan sekali lagi, Imam Syafi'i tadi saya katakan, menempuh perjalanan 18 tahun. Baru dia jadi asisten gurunya. 22 tahun belajar, baru memberi fatwa. Sementara di Indonesia, ya, hanya bermodalkan jamaah, misalnya. Alhamdulillah. Bu, itu kan melecehkan agama bukan? Alhamdulillah istizah kan dibuat main-main. Tapi orang-orang menganggap itu kan suatu hal yang biasa gitu loh. Kalau orang mengerti bahwa asma Allah dibuat main-main, gak istizah itu namanya. Mana ada pernah para sahabat atau ulama mengatakan alhamdulillah. Orang mengucapkan alhamdulillah itu pun dengan santun sopan buat main-main. Tapi karena Indonesia berpenyakit jiwa menganggap itu hal yang biasa. Karena orang gila ketemu orang gila dianggap waras semua. Contoh kecil kan, orang menganggap sampai orang yang belajar sunnah pun nyambung kan. Coba lihat betapa bahayanya virus itu kan. Anda tidak tahu bahwa itu termasuk istihza, memperolok-olok ayat-ayat Allah. Apakah Anda tidak sadar bahwa itu termasuk mempermainkan asma Allah? Paham? Tapi orang menganggap biasa saja. Ya, orang mengatakan itu kan metode dakwah gitu loh. Betapa artinya bahwa kita berada di zaman fitnah bukan? Maka butuh kejelian, butuh kecermatan. Dan jeli dan cermat itu namanya ilmu. Paham? Dan perhatikan apa kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, seorang imam muhaddits ahlus sunnah, belum mengatakan unzur manittakhadha dini. Hendaklah kamu perhatikan, kamu lihat dari siapa kamu mengambil agama. Karena dari siapa kita mengambil agama kita, bisa ke surga, bisa ke neraka bukan? Kita kan orang awam. Semuanya pengen ke surga atau ke neraka, Pak? Coba yang mau ke neraka, coba angkat tangan. Gak mau kan? Yang ke surga, coba angkat tangan. Semua. Lah bayangkan kita dapatkan orang yang semuanya serba boleh gitu loh. Ya? Lebih gawat lagi, gak apa-apa, yang penting niat. Apa modalnya? Innamal a'malu binniyati. Hadis ini bicara tentang amal salih, bukan tentang maksiat. Karena dalam kaidah usul fikih sudah pasti sesuatu yang haram tidak berubah jadi halal karena niat. Coba lihat. Oh tidak apa-apa Pak, yang penting kan niat kita. Menurut Anda ini membawa dampak kerusakan nggak? Makanya orang korupsi gara-gara pendapat ini bukan? Kenapa korupsi? Ingin bantu anak yatim. Niatnya bener nggak? Nanti lama-lama berzina. Kenapa berzina? Niat saya menyenangkan janda. Kacau, bisa rusak. Pendapat mengatakan yang penting kan niat. Mana saya udah kasih nafkah lagi buat dia, lahir batin katanya. Rusak nggak Pak? Rusak. Padahal yang dimaksud innamal a'malu binniyatin walikulli imri'in ma nawa adalah untuk amal salih, bukan amal-amal yang tidak salih. Karena amal kejahatan nggak butuh niat. Paham? Amal salih butuh niat karena Allah atau karena bukan Allah? Mana ada orang berzina karena Allah? Ya kan ada kan? Orang maksiat, tapi apa kata para ustaz? Yang penting niat.
Ini akan membawa dampak kerusakan yang luar biasa. Orang berzina, kenapa niat? Itu janda sudah 7 tahun ditinggal lakinya. Dia belum pernah merasakan sentuhan-sentuhan sensual. Maka saya ingin berbagi, bersedekah untuk. Kacau ini. Alasannya apa? Kan kata Ustaz penting kan niat. Orang korupsi mau bangun masjid, niat. Korupsi untuk anak yatim, alasan apa? Niatnya anak yatim. Ditanya lagi, Mbak, kenapa melacur? Niat saya untuk nyekolahin anak-anak saya. Niatnya baik bukan? Sekali lagi, niat yang baik demi Allah tidak merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Yang jadi masalah adalah sebuah ibadah, suatu amal yang halal tidak menjadi amal di sisi Allah Jalla wa'ala kecuali dengan niat ikhlas karena Allah. Itu kaidahnya. Tetapi apa kata Allah? Mentafsirkan innamal a'malu binniyati seakan-akan sesuatu yang bebas untuk semua amal, tidak ada kaidnya, tidak ada batasannya. Coba lihat, sebuah kata mendatangkan kerusakan yang tidak sedikit, bukan? Bayangkan kalau Anda tidak ngerti kaidah usul fikih, tidak ngerti bahasa kaidah-kaidah agama, ya. Kemudian sebab cenderung kita ini kan agamanya sukoi, suka-suka oi kan? Artinya kalau enak di saya kan enak sekali gitu kan? Makanya kalau ngadi makanya orang kalau ngadi gini, jangan ngadi di situ deh, apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah, apa-apa. Tapi kalau ngaji yang bisa enak-enak semuanya serba boleh, kan jadi suka. Iblis itu lemah sekali. Di surat 4 ayat 86 kan akhir ayat 86 Allah bilang apa? Inna kaidasyaitana dhaif. Sungguh pengaruh iblis itu lemah sekali. Iblis tidak kuat sebenarnya. Paham? Dari sebenarnya bukan iblisnya yang kuat, Adamnya yang lemah. Mana dalilnya Adamnya lemah? Surat 20 ayat 115. Walaqad ahidna ila Adam. Allah bilang apa? Sudah berkali-kali jauh sebelumnya saya ingatkan Adam tentang iblis itu. Fanasia, tetapi Adam itu lupa. Ya model Anda lah, suka lupa-lupa. Model kita lah ya, suka lupa. Walam najid lahu azma, kata Allah. Dan kami tidak mendapati pada Adam itu kemauan yang kuat. Jadi Bu, Pak, sebenarnya ketidakmampuan kita hari ini, kita belajar dari satu tempat ke tempat yang lain, kita belajar dari hari ke hari, ya. Coba lihat di Asalam ini minimal 1 minggu bisa Anda ikut kajian bisa 8 kali kan, karena Sabtu saja 8 kali bukan? Tapi kenapa nggak hafal? Kenapa nggak ingat? Bukan karena tidak mampu, salah, tidak mau, kemauannya lemah. Paham? Apa kata Allah? Kami tidak mendapati pada Adam itu kemauan yang kuat. Dan gagalnya kita baik dalam hal ilmu, dalam hal amal, itu bukan karena kemampuan, tapi karena kemauan. Coba ibu lihat, subhanallah wallahu akbar. Allah mentakdirkan si fulan cacat, tapi mereka punya prestasi luar biasa kan? Kalau bicara kemampuan, mereka itu nggak punya kemampuan kan? Tapi yang membuat mereka bisa apa? Kemauan. Nah, kita punya semangat ngaji besar, tapi kemampuan membaca kurang. Mari kita ubah cara berpikir kita. Bahwa sekali lagi agama untuk menjadi orang Islam gak usah nyari ya. Karena kita udah ditakdirkan. Tetapi untuk menjadi orang Islam yang menyeluruh, yang kafah, yang sempurna, yang kamil, itu harus dicari. Karena tidak mungkin kita menjadi muslim yang sempurna sampai kita mengamalkan amal yang sempurna, bukan. Dan amal kita nggak sempurna sampai kita belajar. Dan belajar pun kesungguhan tidak cukup. Tapi butuh ketelitian, kecermatan, dan kehati-hatian. Karena kita berada di zaman fitnah. Karena Indonesia itu siapa saja pintar ngomong jadi ustadz loh. Paham? Satu orang narkoba, habis sakau, sadar kasih motivasi, lama-lama jadi ustadz.
Yang si A mimpi azan jadi ustadz juga. Ini namanya republik mimpi enggak? Jadi ini umat ini BBM baru bisa mimpi di kelihatannya. Nah coba lihat tadi, Imam Syafi'i butuh 20 tahun baru memberi fatwa tadi saya bilang. Sementara di Indonesia tidak ngerti bahasa Arab, nggak hafal Quran, nggak ngerti kaidah tafsir, mana ayat umum, mana ayat khusus, mana ayat mutlak, mana ayat muqayyadnya, mana ayat mujmal, mana ayat yang tafsirnya, tidak tahu mana ayat yang mansuh, mana yang dimansuh, nggak ngerti juga, tapi berani ngomong loh. Dia kira bahwa kalau udah baca terjemahan cukup. Dia kira bahwa jadi ustadz cukup bermodalkan baca terjemahan saja. Nggak bisa. Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Coba Anda lihat. Tidak kurang dari 4 kali Allah bilang Quran dengan bahasa Arab agar kalian mengetahui, memahaminya. Lihat surah 12, surah Yusuf, ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian mengetahuinya. Kalian disebut umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Arab sampai di Indonesia. Ada seorang teman tanya diskusi gini. Menurut pendapat saya, karena Quran diturunkan di Arab, maka cukup orang Arab saja tahu bahasa Arab. Karena ayat ini ditujukan untuk orang Arab. Saya bilang, makanya jangan hafal Quran satu ayat. Quran itu diturunkan hudal linas, petunjuk bagi manusia. Dia bilang, iya manusia Arab. Baik, di surat 25 ayat 1 Allah bilang apa? Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran berbahasa Arab apa? Bahasa apa? Arab tadi. Sebagai peringatan bagi seluruh alam. Paham? Makanya ketika saya pernah diundang kuliah umum di Jogja. Ada mahasiswa perempuan bilang begini, Pak, Quran kan diturunkan di Arab kan? Saya bilang, iya, emang Mbak pernah tahu Quran diturunkan di Parangtritis? Waktu udah tahu kenapa nanya, gitu loh. Paham? Berarti Quran hanya buat orang Arab, Pak. Saya tanya, pernah baca Quran? Sering. Di sana Allah bilang, ya ayuhan nas, dan ya ayyuhalladzina amanu. Quran itu manusia. Saya tanya, Mbak udah ganti spesies jadi monyet belum? Dia bilang belum, berlaku Quran. Kecuali kalau Mbak mau keluar dari hukum ini, ganti spesies ya. Rektornya nanya, Pak Salim, gimana supaya jawab cepat tapi tepat, gimana caranya? Saya tanya, Bapak umurnya berapa? 67, telat. Quran itu manusia seluruh alam. Berarti Quran harus dipahami dengan bahasa Arab. Tidak mungkin kita mengerti bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab. Di surah 43 ayat 3 juga Allah ulang lagi. Surat berapa? Az-Zuruf ayat 3. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami Allah menjadikan Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Berarti kunci memahami Quran, kuncinya apa? Ya bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i, para ulama belajar bahasa Arab dulu. Jadi menghafal Quran, belajar bahasa Arab, bahasanya yang fusah. Baru mereka belajar ilmu. Ya? Mengerti bahasa Arab cukup? Enggak. Kunci sudah ada di tangan. Saya tanya, menurut antum kira-kira cara buka kunci ada caranya enggak? Ini kunci sudah ada, tapi tidak semua orang yang ada di tangannya kunci bisa buka pintu. Nggak bisa. Sama dengan Quran. Orang sudah ngerti bahasa Arab tidak bisa menafsirkan Quran. Karena apa? Cara membuka Quran yang pertama adalah tafsir ayah bi ayah.
Makanya berkali-kali Allah mengatakan, walaqad sarrafnal Qur'ana ya, min kulli mathal. Demikianlah kami ulang-ulang Al-Quran ini. Kenapa? Karena kadang ayatnya umum, tapi ada pembahasan khusus di ayat yang lain. Sehingga mengerti bahasa tidak cukup, harus mengerti kaidah tafsir. Tahu triknya. Kalau Quran ditafsirkan Quran, berarti mesti hafal Quran enggak? Harus hafal Quran. Saya suka nanya ke orang, banyak orang. Coba lihat surat 13 ayat 11. Surat berapa? Saya potong saja ayat itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betul ada kalimat itu di sana enggak? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak merubah ya ma biqaumin, apa-apa yang ada pada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka kaum itu merubah apa yang ada pada mereka sendiri. Ayat ini berkaitan dengan apa? Ma di sini maknanya apa? Ma apa-apa yang ada pada mereka. Makna ma di sini apa? Makan umum kan? Di sini terjelaskan makna ma apa kan? Sekarang saya tanya, selama ini Anda mendengarkan penjelasan ayat ini apa? Yang dimaksudkan ma di sini nikmat. Lihat surat 8 ayat 53. Jadi penjelasan makna ma itu ada di surat 8 ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Makna ma di situ nikmat. Allah apa? Nikmat itu tujuannya baik bukan? Yang merubah jadi petaka siapa? Yang merubah nikmat yang pertama jadi nikmat kedua siapa? Paham? Allah kasih nikmat. Nikmat ini bisa bawa petaka bukan? Siapa yang merubah dia? Nikmat ini bisa mendatangkan nikmat lebih besar surga siapa? Paham? Jadi makna mari itulah nikmat. Sebab namanya nasib bukan kita yang merubah, yang takdir rubah tuh Allah tahu. Paham? Jadi yang dimaksudkan ma di situ apa? Makanya jelaskan ayat lain. Ya? Nikmat apa saja nih? Nikmat zamannya nikmat itu kebaikan. Saya tanya, agama ini nikmat bukan? Bisa menjadikan jalan selamat siapa? Kita. Yang merubah agama itu siapa? Kita juga kan? Nikmat kesehatan. Yang itu tujuannya baik atau buruk? Yang merubah jadi keburukan siapa? Yang menjadikannya untuk mendapat nikmat lebih besar surga siapa? Jadi nikmat yang satu merubahnya menjadi nikmat lebih nikmat lagi kita juga kan? Nikmat yang kita rubah jadi petaka, siapa yang merubahnya? Paham? Selama ini kan Ustadz yang khutbah dibilang nasib bukan? Kalau ditanya Ustadz dalilnya mana? Oh dari dulu begitu. Paham? Lah, itu makanya harus menghafal. Paham? Sehingga mestinya Ustadz itu ngomong gini, ayat ini junto ayat ini. Ayat ini dijelaskan oleh ayat ini. Ayat ini umum, tapi coba lihat pembatasannya di sini. Paham tidak? Itu cara memahami Quran. Cara kita mentadaburi Quran. Ayat dengan ayat. Yang paling tahu makna kan yang bicara. Coba. Saya ngomong, Bapak nggak ngerti. Bapak nanya siapa? Pak Salim maksud Bapak apa? Paham? Paham tidak? Atau yang kedua, saya sudah melatih Bapak ini berpuluh-puluh tahun. Kalau saya nggak ada nanya siapa? Yang nanya Bapak ini tuh, Rasulullah bukan? Paham? Nah, maka yang kedua adalah kita memahami Quran dengan sunnah. Kita memahami Quran dengan sunnah. Ditanya kenapa? Alasan yang pertama, sunnah itu juga wahyu. Sunnah itu juga wahyu. Seperti Alkitab, kedua-duanya diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Lihat surat 4, An-Nisa 113. Saya motivasi dulu sebelum masuk dan sihir nanti ya.
Sebab saya lihat kadang-kadang semangatnya melempem kayak kue apem ya. Surat berapa tadi? Saya baca Pak, ayatnya agak panjang kan? Walaula fadlullahi alaika ya. Bapak lihat kalimat yang paling akhir. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Karena itulah Allah menurunkan Al-Quran, Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah, Sunnah kepada engkau Muhammad. Berarti sunnah dari Allah bukan? Dan Allah lah yang mengajarkan kepada engkau Muhammad apa-apa yang tidak kamu ketahui. Berarti yang mengajari Nabi siapa? Mungkinkah Allah salah ngajar? Kedua, Muhammad itu utusan Allah bukan? Mungkinkah Muhammad IQ-nya kayak Salim dan murid-muridnya? Ya nggak mungkin lah, masih lebih cerdas. Mungkinkah Nabi salah dalam menerima? Enggak. Paham? Berarti sunnah itu diajarkan oleh Allah bukan? Di sana fungsi sunnah apa? Fungsi sunnah menerangkan Al-Quran. Surat 16 An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Betul? Kami turunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Tadi tujuan hukum ini syariatnya untuk manusia bukan? Tetapi di sini Allah bilang Quran butuh diterangkan nggak? Siapa yang diberi otoritas menerangkannya? Keterangan-keterangan Nabi namanya apa? Sunnah. Jadi orang mengatakan menafsirkan Quran tidak perlu pakai sunnah. Ya justru dia ingkar Quran. Bukan ingkar sunnah tapi ingkar Quran. Paham? Paham tidak? Maka tidak bisa orang menafsirkan Quran tanpa dibantu sunnah. Ya pertanyaan logika saja. Sebenarnya yang lebih paham Quran itu kita atau Nabi? Makanya tadi saya bilang ke dosen, lah kalau Nabi diajarkan ada salah apalagi Bapak. Yang ketiga, menafsirkan Quran dengan tafsiran para sahabat. Kalau kita tidak dapati pada dua tadi. Alasan pertama apa? Ketika Allah katakan di surat 16 tadi ayat 43. Di akhir ayat itu Allah bilang apa? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Ketika zikir dihususkan ilmu secara keseluruhan atau Quran secara khusus, tanyakan kepada ahli Quran bukan? Pertanyaan, siapa lebih ahli Quran? Para sahabat dong. Kalau ditanya, Pak, kenapa Quran para sahabat? Tadi Quran diturunkan bahasa Arab atau bahasa Melayu? Yang paling paham bahasa Arab kita tahu sahabat. Kedua, Quran turun di mana? Di masa siapa? Sahabat. Yang paling tahu sebab turunnya siapa? Lebih paham mereka dong daripada kita. Ketika Nabi menerangkan dengan lisannya, yang mendengarkan siapa? Ketika Nabi mempraktikkan dengan perbuatannya, siapa yang lihat? Berarti kalau dikatakan mereka orang yang jadi transmisi buat kita kan? Paham? Maka ahlu dzikir sebenarnya. Maka ikuti saja. Kemudian baru tahap ketiga, murid-murid para sahabat tabi'in. Kawan saya bilang begini. Datang nih, Pak Salim. Tahu nggak? Saya sekarang mulai Islam Nusantara loh. Oh, dia bangga sekali. Oh gitu ya? Oh iya. Saya nggak komentar gitu kan. Kalau Pak Salim, Islam apa? Islam Arab. Oh Islam Arab? Saya tanya. Nabi orang apa? Kita tanya Islam turun di mana? Di Arab. Quran turun kepada bahasa apa? Arab. Kepada Nabi orang apa? Arab. Berbahasa apa? Arab. Para sahabat berbahasa apa? Arab. Hadis berbahasa apa? Arab. Ya wajar dong kalau saya bilang Arab pasti nyambung lah. Terus kamu bilang Islam Nusantara, emang ada Nabi orang Nusantara? Emang pernah ada ayat turun di Jawa gitu? Kamu cari sampai bulu-bulu rotok, tumbuh lagi, rotok lagi, tumbuh lagi. Nggak ada ayat turun di Jawa. Pakai bahasa Jawa lagi. Mana ada?
Dia bilang, kok saya kalau debat sama kamu kalah dari dulu. Ya kamu pakai otak, saya pakai Quran, gimana sih? Jelas? Kalau saya bilang saya Islam Arab bisa masuk akal, diterima oleh akal manapun. Kamu pergi ke orang Malaysia, saya Islam Nusantara, pasti orang Malaysia bilang, Islam kamu sama saya beda dong. Tapi kalau saya bilang Islam saya Arab, siapa mau bantah? Emang Qurannya berbahasa Arab? Betul? Turunnya di Arab, ya, ditransformasikan ke seluruhnya pakai bahasa Arab. Wajar dong kalau saya bilang Islam adalah Arab. Paham? Tapi kalau kamu bilang saya Islam Nusantara, pasti iblis salto deh. Wow. Bahkan iblis ngangap. Iblis saja ngangap lo, lihat lo. Paham? Dia bilang gak usah gitu-gitu kali. Saya aja kaget lihat kamu, apalagi setan. Saya aja kaget lihat berbahasa, apalagi setan lebih kaget lagi. Sebab apa? Setan tuh ingin kamu sesat. Padahal kamu sesat mau disalahkan, pasti dia kaget. Hah? Ini orang belum gue sesat, itu udah sesat duluan. Paham nggak? Jadi yang masuk akal Islam Arab atau makanya jangan beragama ke Islam Arab lah. Sejak kapan Islam tidak boleh Arab? Islam turun di mana? Pernah ada Nabi orang Melayu? Gak ada. Nabi itu satu agama turun di Arab, Nabinya orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan ilmu disebarkan seluruh dunia pakai bahasa Arab, dan kita tidak paham agama kecuali dengan bahasa Arab. Ya wajar dong kalau saya bilang Islam saya Islam Arab. Artinya masih ada providernya nyambung. Tapi kalau kamu bilang saya Islam Nusantara, cari sampai bulu-bulu rontok di kamus manapun gak ada Islam Nusantara itu. Ya, pertanyaan mungkin dia bilang, oh maksud saya Islam saya dengan ciri Indonesia. Emang Allah pernah turunkan agama ini untuk ciri Arab, ini ciri Melayu, ini ciri Indonesia? Cari sampai bulu-bulu rontok gak ada. Satu ayat berlaku untuk semua, betul? Oh dia bilang, dia ngeles lagi. Maksud saya Islamnya Quran, tapi dalam tradisi ke-Indonesiaan. Coba, tunjukkan ke saya surat mana Allah bilang, hei orang Indonesia, ini khusus ayat untuk kamu. Makin aneh kan? Makin aneh dia ngomong kan? Dan saya tidak pernah Nabi mengatakan, maka beragamalah sesuai tradisi kalian masing-masing. Mana ada ayat bilang, ini ayat sesuai dengan kalian. Enggak. Allah cuma bilang, coba lihat surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi laki-laki yang mengaku diri beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak patut bagi wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, manakala Allah dan Rasul telah menetapkan urusan mereka, mereka punya pilihan yang lain. Paham? Berarti semua orang yang mengaku Islam merujuk kepada Quran dan Sunnah, dan bagaimana yang disalankan oleh Nabi dan para sahabatnya. Paham? Paham Pak? Jadi tidak bisa mengatakan Islam ala Indonesia. Sejak kapan Islam dibagi-bagi ala Malaysia, ala Indonesia, ala Brunei? Berarti itu namanya Islam warna-warni enggak? Kira-kira, ya kira, saya bilang, kamu kira Islam tuh kayak bikin gado-gado gitu kali ya? Lalu boleh campur-campur, ya nggak bisa lah gitu. Tadi ayatnya apa? Agama Allah serahkan kepada tiap daerah atau satu konsep saja? Satu konsep saja kan? Nggak boleh keluar dari apa yang Allah dan Rasul tetapkan, bukan? Nggak boleh punya pilihan yang lain. Kalau Nabi bilang bid'ah, ya bid'ah. Kalau Nabi bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Jangan bilang, tapi kan kebiasaan Indonesia. Ya cari dalilnya, mana kebiasaan Indonesia. Sekali lagi, Islam tidak pernah dibagi-bagi untuk daerah manapun. Paham? Sehingga tidak ada Islam Nusantara atau selainnya. Maka di Indonesia akan didirikan apa? Universitas Islam Internasional ya. Karena para liberal itu hendak memindahkan pemahaman Islam yang di Saudi itu ala Indonesia. Pasti nomornya nggak dikenal deh. Maka beragama dengan cara agama Nusantara, pasti malaikat bilang nomor tidak dikenal, PIN salah, ditolak. Anda transfer berulang-ulang tetap aja ditolak. Kenapa? Gak ada nomor registrasinya masalahnya.
Paham? Maka tidak usah menamakan Islam dengan Islam ini, Islam itu. Ya. Nah, kalau mengatakan Islam Arab emang bisa masuk akal kan? Tapi mengatakan Islam selain Arab, mana dalilnya? Paham? Ketika mengatakan Islam Nusantara, berarti Islam bisa dirubah-rubah, bukan? Sejak kapan Allah pernah membagi ibadah ini untuk orang Indonesia, ibadah ini untuk orang Malaysia, dan begini cara ibadah orang Australia? Ada nggak ayatnya? Enggak. Allah bilang fa'aqim wajhaka lidini hanifah. Hadapkan wajahmu kepada agama yang satu. Lihat surat 42 ayat 13. Allah turunkan satu agama kepada Nabi Muhammad, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, dan kata Allah tegakkan agama itu. Allah hanya bilang tegakkan agama yang dia wahyukan kepada Muhammad terakhir. Surat berapa tadi? Ya, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Betul? Allah suruh kita tegakkan agama itu, bukan? Dan tidak boleh berpecah belah di dalamnya, kan? Saya tanya, kalau saya katakan, mari kita ikut agama yang diturunkan Nabi kepada Allah kepada Nabi dan sahabat, ini memecah belah umat tidak? Tapi kalau saya katakan, mari kita beragama sesuai selera Nusantara, ini merusak persatuan umat, bukan? Sebab Islam kita pasti beda dengan Islam yang lain, bukan? Maka orang yang menamakan agama dengan sesuatu yang tidak pernah Allah namai, maka dia telah berbuat kesyirikan dalam tasyri'. Tadi surah 42 ayat 21, coba lihat. Surat berapa? Kata Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka aturan-aturan agama yang tidak Allah syariatkan? Saya tanya sama ibu-ibu, memberikan sekatan kepada Nyi Roro Kidul, itu ada di ayat mana? Bu, ketika panen, memberikan sesajen kepada Dewi Sri, ada di ayat mana? Lah kalau Islam Nusantara kan yang gitu-gitu kan? Itu Islam Nusantara kan? Saya pernah nanya kepada ibu-ibu di Jawa. Saya tanya, Bu Ne, iki apa toh? Katanya gini, sudah menjadi keyakinan, kan yang nyuburin tanah itu kan Dewi Sri toh? Saya bilang, hah? Dia bilang, piye toh? Lanjutin aja Bu, buatan apa-apa, lanjutin. Makanya kalau kita sudah panen, kita mbok syukuran, kita berikan itu kepada Dewi Sri. Saya tanya, Dewi Sri ngatuk kesuburannya, SK-nya nomor berapa dari Allah? Bu, agama apa jelasin kalau Dewi Sri? Dewi Sri kan orang Hindu, Bu. Itu keyakinan orang Hindu. Apa kata ibu-ibu? Ya gimana lagi? Orang dari dulu juga yang kakung gitu. Saya cuma bilang, oh ya Bu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa katanya? Sopo yang mati? Tapi saya nggak bilang, iman kamu yang mati. Saya bilang, ada aja musibah. Ini Islam Nusantara bukan? Ya, dari Islam berapa? Mentolerir tradisi-tradisi yang sudah diyakini, lalu dilabelkan atas nama Islam bukan? Saya pernah di Parangtritis, mau ngasih sesaji itu kiai loh, bayangkan kiai. Selesai saya ngomong sama kiainya, pabrikannya puspas. Saya bilang, oh pakai ahli hisab ya. Dia bilang, maaf Pak, kita dua kan lagi ngomong. Paru-paru saya nggak puas sama asap rokok, bisa dimatiin nggak rokoknya? Ya gitu. Pak, itu kan masih saja ke Nyi Roro Kidul, ya. Emang Nyi Roro Kidul ada ya? Kiainya bingung. Terus begitu hebatnya sampai disogok supaya nggak ngamuk ya. Kiai makin bingung kan? Nah, Pak Kiai, iblis tadi pasti ketawa di Pak Kiai. Kenapa?
Kan Bapak bilang, tidak ada ilah yang berhak diibadahi oleh Allah kecuali Allah. La ilah. Khusyuk kan? Habis itu Bapak menyelisihi ucapan Bapak, ngasih ke Nyurat Kidul. Maka tadi waktu Bapak bilang la ilallah, apa kata iblis? Nggak ngefek, nggak ngaruh, nggak ngefek, nggak ngaruh, nggak ngefek, nggak ngaruh. Kata kianya gini, isin aku, sumpah aku nggak akan ulang lagi. Pak, Bapak tuh, coba lihat, Bapak kan dipercaya orang, didengerin. Bapak nanggung dosa orang-orang awam loh Pak. Mungkin inilah yang dimaksudkan dengan Islam Nusantara. Jadi tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan pun diberi label Islam, itulah Islam. Sehingga tidak boleh dilarang. Karena itulah Islam Nusantara. Kalau begini modelnya, kira-kira diterima nggak sama Allah? Pasti mesin penjawab bilang apa? Nomor tidak dikenal. PIN salah. Paham? Jadi Islam Nusantara itu yang tadi, ya, sesuatu yang jelas kesyirikan, tapi karena sudah dikasih tahlilan tadi, ya, dibaca yasinan tadi, semua jadi Islam deh. Betul Pak? Kan itu yang dimaksud itu kan? Nah, sehingga Islam inilah yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Saya pernah diskusi sama orang yang menggagaskan rahmatan lil alamin, salah satu tokohnya. Saya tanya, berapa kali kata Allah dalam Quran rahmatan lil alamin dan dinisbatkan kepada siapa rahmatan lil alamin itu? Gak bisa jawab ya. Karena saya kan menggunakan istilah kok nggak tahu dari mana sumbernya. Kan kata rahmatan lil alamin cuma sekali diucapkan Allah. Di surat 21 ayat 107 kan. Dan itu kan Allah nisbatkan kepada Rasulullah kan. Paham? Jadi, Bu, Pak, jadi dalam persepsi mereka, mengucapkan selamat Natal itu Islam rahmatan lil alamin. Gila kan? Paham? Hadir di Natalan bersama itulah Islam rahmatan lil alamin katanya. Padahal coba lihat ayat tadi. Ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kan punya keterkaitan bukan? Intinya apa? Rahmat Islam itu karena dua kan? Pertama, konten yang dibawa oleh Nabi, agama seluruhnya, dan cara Nabi berdakwah. Itulah Islam rahmatan lil alamin bukan? Paham maksudnya? Berarti Nabi datang memberantas kesyirikan bukan? Memberangus bid'ah bukan? Menegakkan tauhid bukan? Menghidupkan sunnah bukan? Beragama dengan apa yang Allah wahyukan bukan? Tapi kalau hari ini Anda mengkritik yang bukan dari Nabi, itu bukan Islam rahmatan lil alamin. Kira-kira menurut Anda iblis pusing nggak? Paham tidak? Tadi disebut kata Nabi disifati rahmat karena dua kan? Pertama, ajaran yang dibawa itu rahmat bukan? Dan cara mendakwahinya itu rahmat. Paham? Maka orang dinyatakan membawa rahmat bagi alam Islam ini kalau dia mendakwakan seluruh misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan? Mulai dari tauhidnya, mulai dari ibadahnya, mulai dari akidahnya, akhlaknya sampai muamalahnya, seluruhnya dijalankan sebagaimana Nabi bawa. Paham? Yang kedua, cara mendakwahinya seperti Nabi. Itulah yang dimaksudkan Islam rahmatan lil alamin. Masa ente ucapkan selamat Natal itu rahmat? Emang Nabi pernah ngajarin? Ini pemerkosaan enggak? Kenapa Anda Natal bersama? Inilah Islam rahmatan lil alamin. Lah dari mana ke mana Islam rahmat itu kesyirikan? Kita orang awam menganggap kata rahmatan lil alamin, menganggap benar kan? Ini namanya kalimatul haq limaksudil batil. Kalimat yang benar untuk tujuan yang batil. Sekali lagi dek, Islam rahmat iya. Tapi kalau antum ditanya, Islam rahmatan lil alamin apa? Adalah Islam yang seluruh kontennya, seluruh ajarannya dibawa oleh Nabi. Maka ajaran di luar Islam bukan Islam rahmatan lil alamin. Paham? Dan yang kedua, cara mendakwahkannya seperti Nabi. Coba lihat, kata yang benar digunakan untuk tujuannya batil. Dan itu akan jadi konsumsi orang awam. Racun nggak?
Orang kira obat, ternyata racun. Dan itu bertumbuh dalam waktu lama. Kira-kira kanker stadium berapa itu? Baru sadar kata rahmatan lil alamin ya. Itu kan Allah sandarkan kepada siapa? Nabinya kan? Jadi kalau Anda ingin mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, berarti Anda harus mengaplikasikan seluruh yang diajarkan Nabi, bukan? Bahasa sekarang kontennya, isi ajarannya. Mulai dari tauhid, ibadah, betul? Akhlak, muamalah, diaplikasikan. Barulah itu namanya Islam rahmatan lil. Kemudian cara mendakwahkannya, cara menyampaikan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi coba lihat, hari ini orang yang dituduh dakwahnya tidak rahmatan lil alamin, justru mereka yang menyampaikan seluruh konten yang diajarkan Nabi. Paham? Anda menegakkan sunnah itu bukan dakwah rahmatan lil alamin kan? Anda pakai niqab, Anda bukan rahmatan lil alamin kan? Tapi itu setiap hari racun yang diberi label. Itu namanya isinya racun, tapi ditulis madu yaman. Jawab aja, kafir itu berkaitan identitas. Paham? Contoh, orang Indonesia, orang Amerika, orang Australia. Paham? Sama dengan dalam agama, ada orang muslim, ada orang kafir gitu. Itu identitas. Tidak ada kaitan dengan pemakaian produk. Nah, jadi jawab bahwa kafir itu maknanya engkau ingkar, tidak mau menerima Islam sebagai agamamu. Paham? Dan di Bible juga mengatakan orang di luar Nasrani juga kafir kan? Karena kafir artinya orang yang menolak, membelakangnya atau ingkar. Jelas ya? Jadi itu identitas. Antara beriman lawannya kafir. Jelas? Bahwa saya pakai produk Amerika, orang kafir iya. Juga orang kafir juga pakai minyaknya orang Arab. Betul kan? Kemudian apa? Orang Jepang makan ikannya orang Ambon yang muslim. Kan begitu hidup ini kan? Tidak hanya saja kami gunakan produk dia juga menggunakan produk kami, jasa kami dan sebagainya. Itu tidak kaitan dengan identitas. Paham? Kafir muslim. Kawan saya bilang, yang muslim bilang gini, Ustadz jangan bilang kafir, bilang non muslim. Di Quran kan nggak ada ghairu muslim. Yang ada hanya mukmin, kafir, kafir, mukmin. Jadi jangan paksa-paksa menggunakan bahasa yang tidak ada di Quran. Nah, itu namanya kamuflase, jangan mau gitu ya. Lagian kenapa dia keberatan gitu kan? Saya bilang, kamu bilang aja, Pak Salim kafir. Iya, saya kafir terhadap Kristen, saya kafir terhadap Yahudi, saya kafir terhadap Konghucu. Kami kan mengingkari. Paham? Bukankah Allah katakan di surah 2 Al-Baqarah 256? Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi. Siapa yang kafir kepada taghut dan siapa yang beriman kepada Allah. Jelas ya? Nah, saya juga kafir karena saya nggak mau menerima agama kamu. Paham? Nah, paham tidak? Lagian itu bahasa agama nggak usah diutak-atik. Itu namanya kamu membatasi agama orang dong. Paham? Jawab aja, kafir itu bahasa agama. Artinya kamu bilang jangan saya kafir-kafirin orang, saya nggak kafir-kafirin orang. Saya bilang orang di luar Islam kafir, bukan saya kafir-kafirin. Ya namanya kafir apa? Hei, ketemu orang Islam kafir loh, itu namanya kafir-kafirin. Paham nggak? Tapi kalau saya jelasin, Islam lawannya kafir. Paham nggak? Bukan mengkafiri orang, menyebutkan bahwa identitas orang yang beriman lawannya orang kafir. Dan itu bahasa agama, ngapain dibatas-batasi gitu, satu. Yang kedua, kalian kafir-kafirin orang loh, padahal produk-produk orang kafir dipakai. Jawab aja, banyak produk orang juga dipakai orang kafir. Paham? Hidup itu kan timbal balik. Iya kan? Batu bara punya siapa? Ya punya orang Indonesia, muslim juga kan? Jelas? Ikan di Jepang bukan orang Jepang, yang punya orang Indonesia juga kan? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hijrah
Salah satunya ke Abyssinia, Ethiopia, yang pemimpinnya Nasrani. Ini rupanya dia, ibu yang nanya atau bapak yang nanya ini, dengarkan salah satu profesor yang di ILC ya. Saya baru pernah lihat profesor bodoh kayak gitu loh. Anak kecil juga mikir. Dia bilang apa? Di zaman Nabi juga ada Abu Talib jadi pemimpin. Kan anak kecil juga tahu. Nabi dakwah aja susah suruh jadi pemimpin loh. Kondisi Nabi di Makkah, Nabi itu mayoritas atau minoritas? Dia berkuasa atau dikuasai? Orang baru dakwah, masa datang-datang, orang dakwah dia belum terima suruh jadi pemimpin loh. Itu satu. Yang kedua, yang Nabi kan periode Makkah, ayat tentang larangan memilih pemimpin kan belum turun. Paham? Maka dalam kaidah agama, sesuatu yang pernah dilakukan, kemudian datang larangan, itu namanya nasakh. Yang datang itu menghapus, yang dulu dihapus. Rupanya profesor ini nggak ngerti nasi mansuh. Ya, lalu ibu yang nanya rupanya keracunan juga ini. Paham ya? Kemudian Nabi memilih Ethiopia. Kenapa? Karena Nabi tahu senubuat. Di sana ada pemimpinnya yang kafir juga. Ahli kitab. Artinya ahli kitab masih mendingan lah. Kalau kita bicara agama-agama bisa nyambung kan? Dan Nabi tahu secara nubuat. Di sana pemimpinnya nanti kelak masuk Islam kan? Dan betul masuk Islam kan? Dan dia memimpin kan? Bukan dipimpin kan? Aja kalau pakai analogi yang anak kecil nggak kaget gitu loh. Makanya saya heran, kalau saya ada di situ saya bilang, Pak, kalau saya dulu lari Bapak nggak pernah dapat profesor loh, nggak saya kasih profesor Bapak tuh. Paham ya? Aneh-aneh itu orang berpikir tuh aneh bin ajaib. Paham? Lah logika anak kecil, masa Nabi baru dakwah jadi pemimpin? Paham? Nabi baru mulai dakwah aja susah tuh jadi pemimpin. Yang jadi pertanyaan, pernahkah Nabi mengakui mereka pemimpin Nabi? Enggak. Nabi mengatakan, pergilah menemui pemimpin kaum kalian. Coba baca sejarah-sejarah Nabi. Paham? Rupanya dia sebelum diskusi baca sumber salah itu. Kasihan sekali itu. Ini kan karena bela nenek-nenek jadi begitu jadinya kan? Assalamualaikum Ustaz. Jelas saya ulangi. Nabi bukan punya pemimpin. Nabi itu bukan angkat orang Quraisy jadi pemimpin. Nabi lahir mereka udah kafir mereka itu. Paham? Nabi diutus di tengah orang kafir. Nabi dakwahi mereka supaya mereka jadi Islam. Masa datang-datang Nabi bilang, saya pemimpin kalian. Dia diusir lah. Yang bener aja dong. Itu satu. Paham? Yang kedua, Nabi tidak mengatakan itu pemimpin saya kan? Jelas? Dan dalam kondisi, tahu itu kedua. Ketiga apa? Kalau di zaman sekarang, kita berada di satu negara yang kita lahir di sana, tiba-tiba banyak orang kafir, kita tidak boleh memilih mereka jadi pemimpin kan? Paham tidak? Ya karena, tapi apa pertanyaan? Apakah kondisi yang ada di Makkah dulu sama dengan di Jakarta? Nah, itu profesor bodoh nggak? Membandingkan dua kondisi. Alanya apa? Kan namanya mengkias. Dia itu kan harus ilatnya sama. Paham ya? Kemudian Nabi baru ke Ethiopia. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan umat yang imannya baru tumbuh. Maka Nabi pilih tempat. Di antara semua tempat beresiko sebenarnya. Tapi Ethiopia itu jauh lebih kondusif. Karena mereka asalnya alul kitab kan. Dan alul kitab itu ada yang lurus, ada yang bengkok kan. Sehingga Nabi pilih ke sana. Dan pemimpinnya kemudian menerima mereka. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa pemimpin salah satu yang masih berpegang teguh pada kitab kenabian Isa. Dan akhirnya dia membenarkan Nabi kan. Nah, sebab apa? Kalau andai kata pemimpinnya Nabi tidak tahu, tidak mengerti kitab, kan Nabi tidak akan mengirimkan para sahabat ke sana kan. Karena Nabi tahu secara nubuat di sana ada seseorang, yaitu yang masih berpegang teguh pada kitab nabi-nabi terdahulu. Artinya masih ada ikatan batin dong psikologisnya. Paham? Dan ketika dijelaskan, dia memproteksi. Apa kata dia? Inilah nabi yang ada pada Taurat dan Injil. Jadi orang ini ahlul kitab, tapi dia ahlul kitab yang masih beriman kepada kitab, bukan? Adapun ahli kitab di Indonesia kan kitabnya nggak nyambung providernya.
Beda banget gitu loh ya. Jelas ya? Dan kedua, ayat-ayat tentang larangan belum turun. Karena itu ayat Madinah. Dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah syariah, bahwa apa yang dahulu dilakukan, kemudian setelah datang larangan, maka yang dulu mansuh dihapus. Paham? Maka yang dipraktekkan hukum yang turun belakangan. Ya samalah dengan negara ini. Undang-undang buatan Pak Karno direvisi nggak? Di amandemen. Karena yang berlaku yang mana? Undang-undang 45 buatan Pak Karno dan kawan-kawan, atau yang sekarang model Pak Amin Rais dan kawan-kawan? Pak Amin Rais dan kawan-kawan. Itu perbandingan saja tidak bisa jauh-jauh kan? Nah, bahwa yang dipakai adalah hukum yang paling belakang, bukan hukum yang sebelumnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidakkah seorang hamba terlahir sudah tercatat ya rezekinya, umurnya, nasibnya? Pertanyaannya Ustaz, makna apa itu memperpanjang umur, apa itu bersedekah memperpanjang umur? Maksudnya gini, kan sudah ditulis panjang pendek umurnya, berapa usianya di dunia, rezekinya berapa banyak. Tapi kata Nabi, sedekah itu bisa memanjangkan umur, bersilaturahmi memanjangkan umur, doa memanjangkan umur. Yang menetapkan takdir siapa? Yang bisa merubahnya siapa? Ya udah, jangan repot. Yang nggak boleh kan kalau ada yang rubah, itu ya nggak bisa. Nah. Maka percaya Nabi aja, kan teori apa? Siapa yang menetapkan? Yang bisa merubah siapa? Dan Nabi bilang bersedekahlah, Allah merubah itu. Yang penting yang nggak bisa kalau ibu rubah sendiri. Itu namanya ibu nekat. Saya kira saya udah kelelahan masa dari subuh. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.